Nah, siang ini teman-teman akan mendengarkan presentasi bisnis yang luar biasa. Ya, beruntung sekali buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengarkan, bergabung dan mendengarkan presentasi ini. Selamat, Anda sudah menemukan peluang yang tepat, tinggal membuat keputusan, menyimak dan membuat keputusan. Dan bisnis Anda akan running dengan sendirinya. Kita akan mendengarkan presentasi 30 menit langsung dari Pak Frans ya, leader yang sudah berpengalaman di bisnis ini dan leader yang sudah memberikan banyak sekali edukasi tentang produk yang sedang kita jalani ini, bisnis 3i Networks. Dari Tangerang, mantan marketing IT percetakan, Pak Franciscus, ya posisinya saat ini Goal Agency dengan income di atas 25 juta per bulannya, ya. Di saat seperti ini di rumah pun tetap produktif tentunya. Baik, selamat siang Pak Frans. Selamat siang Pak Frans. Ya, baik. Selamat siang Bu Esther dan teman-teman semua para agent 3i Network di seluruh Indonesia ya. Senang bisa jumpa kembali bersama teman-teman semua pada siang hari ini. Dan semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan yang tetap sehat dan tetap semangat ya. Beruntung kita ada di satu bisnis 3i Networks. Bagi yang masih bekerja, ya ini bisa jadi satu peluang untuk jadi penghasilan tambahan. Tapi jangan remehkan penghasilan tambahan dari 3i, karena nantinya bisa jadi penghasilan utama dalam 1, 2, 3 tahun ke depan. Ya, saya juga pernah mengalaminya dulu ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke presentasi dari bisnis 3i Network itu sendiri ya. Nah, pertama-tama teman-teman, ini adalah yang terpenting dari yang terpenting, yaitu apa sih yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya kita semua memiliki tujuan, kita semua memiliki impian, memiliki harapan. Tidak mungkin kita bekerja keras dari pagi sampai malam ya, tidak memiliki tujuan apapun. Bisa jadi tujuan Bapak Ibu semua terletak dalam 10 poin yang ada pada layar handphone atau layar kaca yang Bapak Ibu bisa baca ya. Atau bisa jadi ada hal lain yang tidak tertulis di dalam 10 poin ini. Nah, yang terpenting adalah siang hari ini, sebelum kita bergerak lebih jauh, kita mau merenungkan sebentar, apa sih yang sebenarnya terpenting dalam hidup kita, yang sedang kita perjuangkan lewat pekerjaan kita. Mungkin Anda seorang pedagang, Anda seorang karyawan, mungkin Anda seorang bos di perusahaan, Anda seorang direktur, Anda seorang kepala cabang, mungkin Anda seorang ibu rumah tangga, Anda seorang mahasiswa, atau Anda seorang yang belum memiliki pekerjaan, apapun profesi Anda saat ini, untuk apa Anda berjuang dari pagi sampai sore atau sampai malam ya? Untuk apa Anda bekerja keras, lembur, ketika orang lain sedang liburan, sedang santai? Nah, pertanyaannya untuk apa? Atau mungkin untuk siapa? Nah, Anda bisa pilih salah satu poin ini, atau mungkin semuanya, yang bisa jadi ini menjadi salah satu impian atau cita-cita Anda ya untuk Anda wujudkan tahun ini. Meskipun situasi seperti corona saat ini sedang ramai, saya yakin yang lebih penting dari corona adalah bagaimana kita bisa mencapai impian kita masing-masing ya dengan lebih cepat lagi ya. Nah, banyak orang berpikir untuk mewujudkan impian tersebut dengan cara bekerja, mendapatkan gaji, menjadi karyawan, menjadi PNS. Tidak salah, tetapi pertanyaannya apakah sudah terwujud? Mungkin Anda sudah ada yang bekerja lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan 20 tahun. Bagaimana impiannya? Apakah sudah terwujud? Sudah tercapai? Berapa besar penghasilan yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Berapa banyak investasi yang Bapak Ibu bisa alokasikan dari uang pendapatan tersebut? Dan berapa banyak asuransi ataupun proteksi ya, ataupun aset Anda, properti misalkan ya, yang sudah Anda miliki saat ini? Memang uang bukan segalanya, tetapi sayangnya segala sesuatunya masih dalam tolak ukur materi ya, atau uang di dunia ini ya. Nah, jika Anda mungkin belum mencapai banyak hal yang menjadi impian Anda, bisa jadi Anda membutuhkan sebuah solusi lain. Bagaimana dengan berbisnis?
Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara bekerja dengan berbisnis ya? Nah, eh, kalau kita bekerja, pada prinsipnya adalah kita tujuannya adalah mencari uang. Seringkali kita mendengarkan lowongan kerja ya, ada loker nggak, ada loker nggak. Di mana-mana di Facebook tuh carinya loker, lowongan kerja. Tapi pertanyaannya, apakah pekerjaan tersebut bisa memberikan penghasilan yang Anda butuhkan? Saya seringkali bertemu dengan orang yang bekerja keras, sedang sangat keras sekali, dan hanya dibayar murah. UMP atau UMR ya, 3 juta, 4 juta. Tapi rasanya tinggal di kota Jakarta, di kota besar ya, metropolitan, penghasilan 3 juta, kok rasanya kecil sekali ya. Bukan karena kita tidak bersyukur, tetapi memang materi di kota besar ya, di kota metropolitan seperti Jakarta atau megapolitan itu biayanya sangat tinggi, dan semakin hari semakin lama Bapak Ibu coba hitung-hitung semakin banyak pengeluaran yang kita keluarkan ya. Jadi tidak cukup hanya bekerja, karena suatu saat kita bisa berhenti bekerja karena sakit, di PHK dan lain sebagainya. Nah, ini bukan satu solusi yang bisa aman ya. Kalau Bapak Ibu merasa aman saat ini, sebenarnya tidak aman, karena besok bisa saja dipecat. Proyek Anda bisa saja berhenti. Orderan Anda bisa saja tiba-tiba tidak ada orderan. Seperti situasi corona seperti ini. Apakah bisnis Anda, pekerjaan Anda bisa bertahan dengan situasi seperti ini? Nah, tidak salah juga ketika banyak orang melakukan pekerjaan lembur, cari kerja tambahan, atau apapun itu, yang tujuannya untuk menambah penghasilan. Tapi jika semuanya itu hanya menukarkan waktu dengan uang, bukankah waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, dan kita bisa saja sakit atau bahkan diberhentikan lebih cepat. Nah, karena itu teman-teman perlu berpikir ulang, pentingnya memiliki bisnis sendiri. Selain menambah lapangan pekerjaan, kita juga bisa mencapai satu kebebasan uang, waktu, dan pikiran. Inilah yang sebenarnya terpenting. Bayangkan, banyak orang-orang kaya di luar sana, bahkan orang-orang yang ultra kaya, mereka tidak menjadi karyawan. Saya tidak katakan menjadi karyawan itu jelek ya, tetapi menjadi karyawan saja dan berpikir bahwa menjadi karyawan sampai tua itu sudah cukup. Nah, ini yang sebenarnya keliru. Coba pikirkan kalau tidak ada para konglomerat yang membangun bisnisnya. Bagaimana? Apakah Anda bisa menjadi seorang karyawan? Tentu tidak ya. Nah, karena itu memiliki bisnis atau membuka bisnis, membangun bisnis, ini adalah satu hal yang sangat penting dalam roda perekonomian dimanapun negaranya ya. Baik, siapa di antara Anda yang ingin mencapai kebebasan waktu, pikiran, dan uang? Tidak stres karena harus bekerja terus-menerus, sedangkan mungkin sedang lelah, pengen istirahat. Nah, bayangkan kalau Anda seorang konglomerat, ya, seorang pemilik bisnis yang sudah sukses dengan cabang dimanapun, Anda bisa memiliki waktu yang lebih fleksibel ya. Nah, kabar baiknya adalah ada 3 pilihan yang bisa Anda pilih untuk memiliki bisnis yang membangun aset, memiliki passive income. Yang pertama adalah menjadi seorang konglomerat, disebut konglomerasi ya. Anda bangun perusahaan dari nol, Anda coba-coba, Anda kembangkan sistemnya sendiri, disebut dengan startup. Atau kalau Anda pernah mendengar berita yang sudah berkembang disebut dengan unicorn. Nah, tidak mudah membangun bisnis karena rata-rata di 1 tahun pertama 80-90% padam. Ya. Tidak mudah. Kalaupun berhasil melewati 1 tahun pertama, 80% lagi biasanya patah arang pada 5 tahun pertama. Tidak mudah, sekali lagi perlu modal, keberanian, pantang menyerah ya, dan lain sebagainya. Kemampuan, dan koneksi mungkin. Ya. Nah, kalau Anda tidak terlalu berani memilih yang pertama, mungkin ada pilihan kedua yang lebih mudah. Lebih murah juga, karena tidak harus coba-coba. Tingkat resikonya menjadi lebih kecil kalau Anda mengambil perusahaan waralaba atau bisnis waralaba, franchise. Tetapi memang tidak ada jaminan juga bahwa satu bisnis waralaba dipastikan 100% berhasil. Ya, dalam bisnis tidak ada yang menjamin bisnis kita pasti berhasil ya. Selain diri kita sendiri, dan tentu saja ya perlu berdoa juga kan. Nah, Bapak Ibu semuanya, memiliki bisnis waralaba ini menjadi alternatif pilihan yang bagus ya, lebih mudah, tetapi tidak murah juga, ya seringkali mahal modalnya, biayanya, karena Anda sudah membeli yang instan, sudah langsung terkenal, seperti katakanlah KFC, Indomaret ya, dan lain sebagainya. Nah, ada cara yang lebih mudah dan lebih murah. Kalau Anda ingin yang lebih mudah dan lebih murah, tapi tetap membangun aset dengan penghasilan
yang bisa Anda dapatkan terus-menerus satu saat nanti tanpa Anda harus terus bekerja, maka pilihannya adalah personal franchise atau bisnis jaringan. Nah, salah satu yang terbaik ya bisnis personal franchise ini yang kami sarankan untuk Anda kerjakan yang saat ini bisa dibilang termudah dan termurah adalah 3i Networks. Di mana 3i Network ini sanggup memberikan penghasilan pada Anda passive income sampai 200-300 juta rupiah per bulan, bahkan bisa lebih. Bisa mencapai 1 miliar sebulan juga ya, dengan syarat dan ketentuannya tentunya ya. Nah, apa sih sebenarnya 3i Network itu? 3i Network ini sebenarnya adalah sebuah inovasi sistem perekrutan agent di mana Anda diajak oleh satu perusahaan sentral Asia Raya, nanti kita akan lihat profilnya sebentar lagi, Anda diajak menjadi agent sekaligus menjadi nasabah. 3i Network adalah jaringan keagenan plus jaringan nasabah. Ini adalah konsep baru yang dikembangkan, saya rasa ini yang pertama di dunia. Jadi Anda beruntung sekali, Anda berada dalam satu sistem yang sudah teruji 5-6 tahun ini berhasil mencetak belasan sampai puluhan orang berpenghasilan puluhan sampai ratusan juta rupiah per bulan. Dan ya belum terlalu lama, baru 2014 yang lalu ya. Oke, dan kita akan lihat sekarang profil perusahaannya seperti apa. Anda perlu memahami dengan baik di awal, Anda perlu berkenalan dulu siapa pemilik dari sistem 3i Network ini. Legalnya seperti apa sih? Nah, kita akan lihat di sini perusahaan Sentral Asia Raya sudah berdiri selama 45 tahun ya, sekarang sudah usia 45 tahun. Dan kemudian Bapak Ibu semua, kantor cabangnya pun sangat banyak sekali ya. Jadi infrastrukturnya sudah sangat baik dari ujung barat ke ujung timur ya. Dan Anda juga bisa datang ke kantor pusat di Wisma Asia dan di Wisma Carlife. Bahkan prestasi kinerjanya pun banyak sekali ya. Kinerja perusahaan ini sangat bagus sehingga melahirkan banyak penghargaan demi penghargaan untuk perusahaan maupun untuk produk-produknya. Dan diantaranya seperti ini, Infobank Uniting Award dari 2016 sampai 2019 pun bukan 1, 2, ataupun 3, tetapi belasan sampai puluhan penghargaan diterima oleh perusahaan Sentral Asia Raya. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan CAR menjaga sekali kinerja dan kualitas perusahaan maupun produknya ya. Dan satu lagi ini adalah tambahannya tentang penghargaan. Anda bisa lihat bukan hanya dari satu saja organisasi atau pihak yang memberikan penghargaan. Penghargaan ini sebenarnya bukan diterima hanya oleh Sentral Asia Raya saja. Banyak perusahaan-perusahaan lain juga terima, tetapi Anda bisa lihat sendiri Sentral Asia Raya menerima penghargaan sangat banyak sekali. Sepertinya yang terbanyak ya. Oke. Nah, bagaimana dengan legalitasnya? Nah, ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita memutuskan untuk membangun sebuah bisnis, kita sangat memperhitungkan dan mempertimbangkan syarat legalitasnya. Jangan sampai perusahaan ini sebentar-sebentar tutup atau ya kita sudah capek berusaha membangunnya ya, bersusah payah, ternyata legalitasnya tidak jelas. Ya, kabar baiknya adalah perusahaan Sentral Asia Raya sekali lagi sudah berusia 45 tahun ya, sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, tergabung dalam Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan bahkan Anda bisa lihat secara transparan bagaimana laporan keuangan dari perusahaan ini. Ya, tentunya indikator kesehatan sebuah perusahaan itu dilihat dari laporan keuangannya. Jadi silakan Anda cek sendiri, masuk ke website dari www.car.co.id. Ini adalah situs resmi dari perusahaan CAR ya. Dan Anda juga bisa menemukan profil perusahaan CAR di situs Otoritas Jasa Keuangan. Dan apa yang kami sampaikan juga Anda bisa cross check langsung ke perusahaan Sentral Asia Raya. Sehingga asik ya, bisnis ini sangat transparan. Dan ya ini secuplik saja bagaimana kondisi keuangan dari perusahaan kita, tapi ini sebenarnya belum yang up to date ya. Yang up to date adalah sudah sekitar 8 triliun. 2019 aset perusahaan kita sudah mencapai sekitar 8 triliun ya. Oke. Nah, tentu saja yang namanya bisnis pasti ada produknya, tetapi dalam kesempatan ini kita tidak bahas secara mendetail, kita hanya buka reviewnya saja bahwa ada 2 produk di dalam perusahaan asuransi jiwa ini ya. Oh ya, mungkin tadi saya belum sebutkan, perusahaan CAR ini bergerak di bidang asuransi jiwa. Dan Bapak Ibu ada 2 pilihan produk yang Anda bisa pilih ketika awal bergabung ya. Karena begini, kalau Anda mau menjalankan bisnis 3i ya pertama-tama syaratnya harus jadi nasabah dulu. Ini persyaratan dasar ya. Nah, 2 produk ini memiliki premi yang sama, 3,5 701 juta dengan masa bayar premi hanya 5 tahun.
Anda bisa memilih bulanan, tahunan, ataupun sekaligus 5 tahun. Secara detail Anda bisa hubungi agen Anda masing-masing untuk berdiskusi, untuk melihat ilustrasi proposalnya, agar Anda bisa lebih fokus dalam memahami produknya. Kita bahas secara terpisah. Kesempatan kali ini kita bahas dari sisi agentnya. Sebagai agent, Anda akan mendapatkan bonus. Dan bagaimana caranya Anda membangun bisnis Anda sebagai agent? Ya, caranya sebenarnya Anda hanya perlu cerita. Ceritakan peluang ini, kabar baik ini kepada siapapun. Dan Anda bisa gunakan fasilitas yang disediakan oleh support system ini ya, Real Life Channel. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, para agent, semuanya mungkin Anda masih baru juga, masih baru melihat-lihat ya seperti apa. Nah, ini bonus yang pertama adalah bonus rekrut. Nah, bonus rekrut ini kita terima selama 3 tahun ketika kita merekrut nasabah atau calon agent yang merupakan nasabah awal-awalnya ya. Jika kita bisa merekrut 350.000 ya, mereka ambil premi 350.000, maka Anda mendapatkan mulai dari Rp50.000 per bulan. Tahun kedua dan tahun ketiga masih dapat ya, separuh dari tahun sebelumnya, 700.000 dan 1 juta tentu saja nilai hasil nilai bonus rekrutnya lebih besar ya. Jadi ini sangat mudah hitung-hitungannya, Anda cukup hitung, Anda ajak berapa orang, ajak 5, ajak 10, Anda tinggal kalikan saja. Isinya boleh dicampur-campur ya, bisa jadi orang yang Anda ajak ada yang 3,5, 700, 1 juta, dan tidak harus sama dengan Anda. Seperti itu ya. Jadi lumayan ya, 1 kali kerja dapat bonus selama 3 tahun. Dan ada satu hal yang penting dalam bisnis ini, yaitu bagaimana Anda bisa mendapatkan bonus terbesar di awal. Bonus paling besar ini ada ketika Anda bisa berhasil mencapai rekrut 5 dalam 1 bulan. Inilah bonus yang terbesar itu, yaitu bonus elite. Kemarin angkanya mencapai kurang lebih sekitar 900-an ribu kalau nggak salah ya, 1 bagian. Jadi angkanya sangat besar sekali teman-teman. Jadi kalau Anda mau mendapatkan bonus terbesar, komisi paling besar di awal, Anda perlu merekrut 5 orang dalam 1 bulan. Dan ini sangat-sangat penting. Nah, kurang lebih Anda akan mendapatkan bonus di awal 800 sampai 1 juta rupiah, kurang lebih ya. Kemudian selanjutnya Anda akan mendapatkan bonus rekrut dan bonus level setiap bulannya. Oke? Nah, sebenarnya kalau bonus level ini Anda cukup memiliki 2 grup saja, Anda sudah bisa dapatkan bonus level. Tapi kita akan bahas secara terpisah nanti ya, di sesi marketing plan. Jadi kalau Anda menginginkan penjabaran secara detail, berapa persen, mungkin Anda suka matematika, Anda bisa tunggu sesinya di hari Kamis siang ya, di acara online seperti ini. Oke, dan totalnya ada 6 bonus ya, isinya uang semua, tenang saja ya. Dan kabar baiknya adalah mungkin Anda tidak suka matematika, Anda tidak terlalu peduli dengan hitung-hitungan, Anda cukup kerjakan bisnisnya, Anda kembangkan jaringannya, ya maka Anda dapat bonusnya juga, ya itu kabar baiknya ya. Nah, secara ringkas, 3i Network itu dibangun konsepnya dengan 3 grup seperti ini. Kita hanya bisa memiliki 3 grup saja, dan bagaimana caranya kita kembangkan omset grup tersebut tidak sendirian. Ya, jangan sendirian ya, kalau sendirian Anda berarti tidak membangun grup, tidak membangun jaringan. Nah, setiap orang sebenarnya tidak perlu merekrut banyak-banyak. Anda cukup merekrut 3-5 orang saja. Asalkan Anda bina, ada duplikasi, maka akan terjadi kelipatan. 5, 25, 125, dan seterusnya ya, sampai ribuan orang. Sampai berapa dalam kedalamannya? Sampai tidak terbatas. Nah, ketika 3 grup Anda berkembang, makin banyak membernya, otomatis ketika mereka bayar premi akan terkumpul omset grup. 2,5 juta masing-masing Anda mencapai posisi tim agensi. Anda bisa dapat 1 juta plus-plus setiap bulan bonusnya. Dan kalau Anda bisa meningkatkan double omsetnya, Anda bisa naik posisinya. Dan semuanya ini Anda capai tanpa Anda bekerja sendirian. Jadi konsepnya seperti kita gotong royong. Karir Anda akan terus naik ketika omset grup makin berkembang lagi setelah 15 juta ya. Masing-masing 15 juta Anda bisa memiliki penghasilan sekitar 5 jutaan sampai 10 juta sebulan. Terus demikian, nah ini adalah contohnya bonus statement dari seorang bronze. Nilainya bervariasi karena tergantung dari bonus sponsor. Tapi minimal, ya kurang lebihnya Anda masih bisa mendapatkan range-nya sekitar 4 jutaan sampai 5 jutaan. Tapi kalau Anda punya bonus sponsor dan bonus elite yang di bulan tersebut, ya bisa jadi Anda bisa mendapatkan lebih besar lagi. Nah, kemudian ketika Anda berhasil kembangkan tim Anda, kuncinya adalah jangan hanya terfokus pada omset grup saja.
tapi bagaimana Anda membangun tim Anda agar mereka juga bisa naik posisi. Ini penting. Jangan berfokus pada omset grupnya saja, tapi bagaimana tim Anda bisa berkembang. Mereka bisa mencapai elit, mereka bisa naik posisi tim agensi, mereka bisa mencapai leader agensi. Maka sesungguhnya Anda jadinya nggak capek juga. Ya, setiap orang di sini bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, ini adalah posisi gold agensi, penghasilannya lumayan ya, 20-an sebulan. Kemudian naik posisi lagi platinum, ya, lalu ada titanium. Nah, Anda bisa hafalkan berapa persyaratan omset grup masing-masing untuk naik posisi. Omset grup yang dihitung adalah omset grup dalam 1 bulan, di mana akumulasi 1 bulan itu menghitung premi tahun pertamanya saja. Nah, maka ketika akumulasi 1 bulan yang mencapai 400 juta, Anda akan mencapai posisi titanium, penghasilannya ya lumayan ya, 70-an juta sebulan. Bayangkan kalau Anda mungkin di luar sana membangun usaha, membangun bisnis, berapa modal yang Anda perlu keluarkan untuk mendapatkan penghasilan 70 juta rupiah sebulan. Bagaimana kalau karyawan? Berapa lama karir yang harus dibangun untuk mencapai penghasilan 70 juta rupiah sebulan? Nah, maka teman-teman nggak ada salahnya jalankan bisnis ini, apapun profesi Anda, bisa sambil part-time ya. Oke, peringkat tertinggi, Crown Agency penghasilannya bisa mencapai 200-300 juta rupiah per bulan. Nah, Anda perhatikan bagaimana bonus sponsornya ini sebenarnya tidak terlalu besar ya, hanya sekitar 300 ribu rupiah per bulan. Tapi yang penting penghasilan totalnya. Nah, jadi sekali lagi di bisnis 3i, Anda jangan khawatir, Anda tidak perlu merekrut sebanyak mungkin sendirian, tapi bagaimana Anda bekerja sama membangun tim agar semuanya bisa bergerak, bisa berkembang bersama-sama. Fokus saja dengan mereka yang mau bekerja sama dengan Anda. Nah, disarankan Anda gunakan kekuatan yang namanya duplikasi. Sebenarnya kalau kita semua mengerti bahwa yang kita capai di bisnis ini adalah penghasilan 200-300 juta sebulan, maka merekrut 5 orang ini rasanya sangat kecil ya. Dan jika setiap orang bisa merekrut 5 orang seperti ini, dan itu sesuatu yang sangat mungkin, ya, tidak harus 50, tidak harus 500, cuma 5 saja, saya yakin semua orang pasti bisa. Selama sudah paham, sudah mengerti, jelaskan dengan baik dan benar, dengan yakin, rasa-rasanya semua orang membutuhkan penghasilan deh. Tetapi kabar baiknya jika Anda hanya mencapai 10% saja secara keseluruhan, yaitu 7.800 orang di ujung sana, maka ini pun Anda sudah bisa mencapai satu posisi Crown Agency. Jadi ternyata tidak tercapai 100% pun tidak masalah. 10% saja, Anda sudah bisa Crown Agency dalam 7 langkah atau 7 bulan. Seperti itu. Nah, sudah banyak yang membuktikan mereka berasal dari berbagai latar belakang berbeda-beda, akademi yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda, status sosial yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai satpam tadinya, ada yang sebagai connect bis, ada yang karyawan, ada yang mantan pengusaha, ada yang pernah masuk ke money game, multi level marketing atau apapun itu. Dan terbukti mereka semua berhasil di sini. Bahkan ada yang mantan agen asuransi senior yang sudah lebih dari 10 tahun mengatakan bahwa 3i Network ini adalah salah satu bisnis asuransi yang paling simpel, paling mudah. Dan ya, kita punya visi 2024 bagaimana mencapai 100.000 agen dengan 300 agen lebih berpenghasilan di atas 100 juta rupiah per bulan. Kira-kira Anda mau nggak mencapai menjadi salah satu dari 310 agen ini ya? Oke, cara memulainya sederhana. Anda cukup bergabung dengan 50.000 rupiah satu kali seumur hidup. Anda bisa dapatkan aplikasi dan ID. Kemudian Anda nanti bisa mengikuti sertifikasi AJI, mendapatkan lisensi, dan membayarkan preminya melalui virtual account dengan melalui channel-channel yang sudah tersedia. Saat ini sudah ada 7 bank, yaitu BCA, BRI, Mandiri, Mandiri Syariah, CMB Niaga, Danamon, dan Maybank. Ya. Dan kemudian Anda silakan install aplikasi kerja kita, yaitu 3i Network dan Car Mobile SPAJ ya. Dan ya, Anda harus memulai bisnis ini sebagai nasabah atau pemegang polis. Nah, ada hal penting yaitu kita jangan buat brosur sendiri untuk menghindari kebingungan. Jangan membuat aplikasi atau website sendiri, sama untuk menghindari kebingungan, satu bahasa saja, agar kita semua bisa kompak sama-sama, sukses sama-sama, crown sama-sama semuanya ya. Lalu tidak ada kata bagi hasil dalam investasi kita, di dalam salah satu produk ada unsur investasi, dan memang tidak ada bagi hasil di sana. Kemudian tidak boleh menyampaikan investasi merupakan satu angka pasti ya, karena sifatnya dia fluktuatif. Silakan ikuti produk knowledge atau training produk supaya lebih jelas lagi. Dan tidak boleh ada sistem yang terbentuk di dalam sistem 3i, karena 3i ini sebenarnya sudah sistem.
Nah, inilah kesepakatan 5 poin penting yang kita perlu jaga agar bisnis kita lebih mudah diterima oleh masyarakat. Baik, saya kembalikan ke Bu Esther Paulus.